Murojok, Pacaran dari Balik Dinding. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Seperti inikah derita jatuh cinta? Bukankah cinta memberi rasa bahagia, lalu kenapa gelisah yang kurasa? Detik-detik ketika konsentrasi makin terpecah, timbul pertanyaan, haruskah tanda mata itu urung kubuka? Rasa gelisah bermuasal dari energi asmara, tanda mata. Hal itu sangat kusadari. Hatiku mengatakan, bukalah supaya terang benderang, apa isinya. Lalu kuambil benda persegi 4 berbentuk amplop itu dari saku celana. Masih kuingat kata-kata Rani, ini tanda mata. Tetapi, kenapa energi asmaranya begitu kuat? Apa gerangan misteri dalam amplop daun kerusung ini? Kerusung, daun pisang kering yang dianggap limbah di ladang pisang. Sampah yang wajib dibuang agar kebun pisang terlihat bersih. Berbeda dengan amplop daun kerusung, benda ini memiliki energi sangat kuat, sebuah tanda mata dari seorang gadis tercantik yang pernah kukenal, bidadari, penghuni Tanjung Pedemon. Tidak serta-merta tanda mata itu dapat dibuka, lantaran ada seutas tali dari serat pelepah pisang sebagai segel amplop kerusung. Tali itu didesain dengan motif kupu-kupu. Sebuah mahakarya seni, bisik hatiku. Tiba-tiba muncul rasa bimbang, membuka amplop itu atau tidak. Hatiku berperang, dan ada sebuah bisikan, kamu ingin menghargai karya seni, atau ingin mengobati rasa gelisah. Hidup memang untuk memilih, maka kutarik ujung tali ikatan itu. Motif kupu-kupu kembali ke aslinya, seutas serat pelepah pisang. Rani, maafkan aku yang sudah merusak karya seni ini, gumamku. Seandainya, gadis cantik itu memintaku untuk mendesain ulang motif kupu-kupu tersebut, aku pasti menyerah dan angkat tangan. Desain itu hanya bisa dikerjakan oleh seniman bertalenta tinggi. Seniman yang mampu mengubah limbah menjadi karya seni. Begitulah bentuk produk seniman kreatif, halus dan apik, karena dikerjakan dengan penuh cinta, ketelitian dan kesabaran. Desain bermotif kupu-kupu sudah rusak, amplop itu sudah bisa dibuka. Tetapi, kenapa detak jantungku makin cepat? Tiba-tiba denyut nadi terdengar di gendang telingaku. Ada apa ini? Malah, aku makin gelisah, ada rasa dingin, lalu menggigil ketika sinar matahari masih menghantar rasa hangat. Kenapa sore ini aku takluk di depan sebuah amplop kerusung? Bukalah, perintah suara hatiku berulang-ulang. Baiklah, gumamku sambil membuka helai demi helai, dan akhirnya kutemukan sehelai gulungan rambut berwarna hitam pekat di sana. Rambut itu tergelung dalam format huruf O. Rambut itu menebarkan aroma jeruk purut. Rongga hidungku memastikan bau jeruk purut itu sama dengan bau rambut Rani. Ini rambut Rani, dipertegas kembali oleh suara hatiku. Bagiku, rambut ini bukan hanya sekedar tanda mata, tetapi sebuah tanda fisik, mengisyaratkan gadis cantik itu selalu berada di sisiku. Aku yakin, Rani pun pasti berharap seperti itu, agar aku tidak pernah melupakannya. Nilai sehelai rambut ini tanpa taraf, tidak dapat disetarakan dengan benda lain. Apalagi rambut ini sangat bersejarah, bagian dari rambut beraroma jeruk purut yang pernah menutupi wajahku. Jeruk purut, bahan keramas rambut seorang perempuan, sering dicampur dengan kembang setaman. Orang sering menyebutnya dengan mandi kembang, meskipun sesungguhnya bukan ritual, tetapi orang meyakininya sebagai bagian dari ritual. Padahal, mengguyur tubuh dengan campuran bahan itu sebagai penghilang bau badan. Buktinya, rambut Rani tetap menebarkan aroma jeruk purut meskipun keringat mengucur deras dari kulit kepalanya. Apa sesungguhnya makna sehelai rambut ini? Tiba-tiba muncul pertanyaan itu dalam hatiku. Adakah sehelai rambut ini murni sebagai tanda mata, atau bagian dari operasi black magic? Belum sempat kujawab pertanyaan itu, lantunan azan maghrib sudah bergema dari toa mersah pesantren Pasir Mendale.